kenapa kasus pencabulan itu naik dengan persetubuhan? Karena edukasi terhadap seks itu rata-rata orang tua tidak pernah memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Femi Udoki Podcast. Podcast yang selalu menginspirasi, dan inspirator saya kali ini adalah seorang ibu cantik, ibu muda, kepala dinas, Ibu Dewi Nani SHMH. Hai. Saya tidak ingin menanyakan kabar karena berapa hari lalu kita ketemu. Ya, Ewi gimana? Sekarang kan tidak COVID lagi ya, jadi sudah harus tiap hari di kantor. Ini Ewi ini orang yang panggil Ewi boleh toh? Iya, boleh. Orang yang super sibuk, seorang ibu rumah tangga, kemudian luar biasa, sangat menginspirasi. Setiap Ewi posting di Facebook itu selalu, wah ini luar biasa ini. Jadi masih sempat ngurus anak-anak, masak, semua bisa dilakukan. Dan urusan kantor juga insya Allah tidak ada yang terbengkalai karena selalu datang tepat waktu. Ini bagaimana membagi waktu ini? Sebenarnya kalau Ewi sendiri sih, kalau intinya semua pekerjaan itu yang penting adalah enjoy. Kalau kita enjoy dalam hal apa saja, baik dari rumah tangga sampai ke pekerjaan, sama seperti sahabat saya Femi Udoki. Dengan aktivitas sehari-hari kan bisa kita nikmati. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dalam keluarga itu yang penting itu adalah berbagi peran antara pasangan kita dengan anak. Karena mau sehebat apapun kita di luar, kalau di dalam rumah tangga sendiri kita tidak didukung dan disupport oleh pasangan, itu saya rasa agak susah. Sehingga saya bersyukur hari ini adalah saya mungkin bisa seperti sekarang itu karena support dari keluarga, utamanya dari suami dan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu itu. Ketika kita sudah bisa menikmati waktu dan kita bisa memanage sedemikian rupa, maka tidak ada yang namanya terbengkalai hanya gara-gara kita adalah seorang perempuan yang aktivitasnya di luar itu cukup padat. Karena kembalikan juga, kita di rumah itu kan adalah sesuatu yang memang naluriah sebagai seorang ibu rumah tangga. Kalaupun kita sebagai seorang kepala dinas atau seorang Femi Udoki, itu hanya karena bonusnya saja dari sang suami. Itu aja sih sebenarnya. Karena diberikan kesempatan oleh suami untuk berkiprah sehingga bisa seperti ini. Betul sekali. Tapi kan sebelum kepala dinas ya, Ewi ini kan atau sudah ya kepala dinas sambil pegang WRG itu cerita WRG-nya bagaimana itu sampai Ewi bikin NGO? Oh iya, jadi awal itu belum kepala dinas. Jadi waktu itu masih ASN. Sempat dengan Fani Halalutu waktu itu kita bincang-bincang, beliau sementara S2 di Jogja. Namanya mungkin kita ini biasa aktivis di Manado, sama-sama dari kemarin. Jadi Ibu Dewi ini aktivis HMI Kohati. Ketika terkungkung dalam satu ruang birokrat, merasa ada yang berbeda. Nah, sehingga semua terbatas dengan satu regulasi, satu aturan, satu ruang yang cukup dibentengi dengan sebuah benteng yang cukup kuat. Sehingga ngomong-ngomong dengan Fani sama Nana, bagaimana kalau misalnya kita ASN itu kita harus punya sesuatu di luar yang bisa kita berkiprah, bahwa kita sebagai kita sendiri gitu. Kita nggak nebeng sebagai orang ASN. Alhamdulillah 2007 kalau nggak salah itu Fani pulang ke Gorontalo, kita bincang-bincang dengan Nana yang yuk kita bikin satu NGO yang memang betul-betul ada pemerhati tentang masalah perempuan waktu itu. Karena kami melihat memang begitu banyak potensi perempuan yang ada di Gorontalo, tetapi potensi itu tidak disupport. Saya pengen seperti yang ada di Jawa. Di Jawa itu NGO itu tidak saling mencari kesalahan birokrat atau mencari kesalahan
dari NGO-NGO yang lain, tapi mereka bersatu membuat satu komunitas yang sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa disumbangkan kepada pemerintah. Ya, terinspirasi dari itu, kemudian kami menggalang beberapa adik-adik yang bisa berkolaborasi dengan kita bahwa kita ini NGO yang tidak punya apa-apa. Dan saya sampaikan sebuah organisasi ketika berawal dari sebuah keinginan, maka dia akan dilirik oleh dunia luar ketika kita mampu membuat prestasi. Dan alhamdulillah memang beberapa tahun setelah dibentuk itu dari beberapa NGO luar negeri itu sudah melirik kami, bahkan sudah langsung tekan kontrak 2 tahun waktu itu dengan Asia Foundation kami ditawari 2 tahun untuk mengurus sebuah kegiatan yang cukup besar, dan itu memang membuat kami menjadi sesuatu adalah beda ketika kami bekerja di birokrasi dengan bekerja dengan NGO asing. Yang dilihat adalah masalah kejujuran, kemudian adalah masalah apa yang sebenarnya kamu lakukan itu faedahnya memang terasa kepada masyarakat dibandingkan ketika kita berada di pemerintah yang kebijakan yang lebih didahulukan. Nah, ini yang berbeda. Nah, dari situ saya mengambil satu hikmah bahwa ketika kita melakukan sesuatu tanpa kita harus meminta-minta, tapi ketika prestasi bisa dilirik oleh orang lain, tidak hanya memungkinkan dalam negeri, luar negeri pun bisa melirik kita. Itu saja. Iya, jadi apa Asia Foundation? Asia Foundation waktu itu. Iya, itu Asia Foundation tahunya dari mana ada WRG? Jadi kan NGO itu kita ada beberapa rekan-rekan kita yang sudah masuk ke situ, yang coba tawarkan, coba deh bikin proposal ini. Kalian kan sudah melakukan ini Oh, gitu. iya. Nah, awalnya kan kami merasa nggak pede karena apa? Karena masalahnya yang kami lakukan itu belum seberapa gitu. Cuma karena memang saat itu kami melihat ada keterpanggilan batin bahwa begitu banyak perempuan di luar sana yang butuh untuk kita berdayakan. Adik-adik juga yang butuh untuk kita support, yang mereka punya potensi tetapi potensi mereka tidak digali. Nah, ternyata dari hal-hal yang seperti itu, dan kita juga sudah training kepada mereka, dan hasilnya cukup mencengangkan. Dari beberapa seluruh Indonesia, alhamdulillah Gorontalo termasuk salah satu yang dipercayai yang masuk bersamaan dengan almarhum Kak siapa namanya? Kak Rustin Boni. Seperti itu. Jadi sama-sama dengan dia. Iya, pendampingan awal mulai dari beliau. Seperti itu. Iya. Itu programnya apa saja? Kalau programnya itu lebih kepada responsif gender. Jadi penganggaran, perencanaan, evaluasi yang berbasis responsif gender. Ya, tapi sekarang jadi WRG itu ada ini ya. Sekarang kan berganti. Harus wajib. Awalnya lama saya tidak diganti, tapi waktu itu saya sampaikan, saya nggak mau WRG dilihat bahwa WRG itu adalah Dewi Nani, enggak. Ya, orang taunya begitu kan, WRG itu Dewi Nani begitu. Akhirnya saya sampaikan, saya nggak mau seperti itu. Seorang pemimpin yang berhasil ketika dia mampu menggenerasikan orang lain untuk menjadi seorang leader. Ya. Karena mau apapun kita di luar sana, kalau kita tidak menggenerasikan orang, itu sama saja kita nol gitu. Kita nggak bisa berbagi ilmu. Nah, alhamdulillah ini sudah masuk kader yang berikut, Ibu Kusma, dan sekarang kita juga mempersiapkan untuk yang kader yang berikutnya. Jadi walaupun Ibu Kusma yang pegang, tapi tetap ada pendampingan terus dari. Kalau kami masuk di strategis sekarang. Untuk penghadiran berikut itu sudah adik-adik sekarang yang kita. Iya, WRG itu kan ada advokasi terhadap perempuan ya. Nah, temuan-temuan di lapangan dari WRG itu bagaimana sih? Kalau WRG sendiri itu banyak hal sih sebenarnya dilakukan. Mulai dari pertama bagaimana mereka bermitra dengan NGO asing, kemudian yang kedua dengan lingkungan gitu. Kalau beberapa kegiatan dilakukan, yang paling banyak itu adalah pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya perempuan, masalah ekonomi. Contohnya yang terakhir baru-baru ini adalah bagaimana kelompok yang ada di Desa Bilato, awalnya kepala keluarga itu kan adalah mata pencarian itu nggak jelas. Terkadang mereka kartu penduduknya adalah nelayan. Ketika kondisi nelayan bermasalah, mereka kembali berkebun. Nah, akhirnya melalui pendampingan WRG itu dilatih bahwa seorang perempuan itu nggak harus jadi ibu rumah tangga, yang harus memang notabene-nya harus di rumah, tunggu suami pulang, tunggu suami kasih duit, dan
patuh, tunduk dan apa sebagainya. Tetapi dilatih bagaimana seorang perempuan itu ibu rumah tangga mampu mengolah apa yang menjadi pemasukan suami itu untuk diolah untuk diberdayakan lewat ekonomi produktif. Nah, di situ mereka berikan latihan yang mulai dari pertama adalah bagaimana contoh dulunya jagung lokal yang ada di desa sana itu hanya dijadikan sebagai makanan ternak. Kemudian diolah menjadi sebuah keripik, kemudian jadi kacang olahan sampai minyak olahan dari bentuk bahan dasarnya adalah jagung. Bukan hanya dilatih untuk pemberdayaan saja, tetapi cara untuk memasarkannya juga diikut sertakan dalam beberapa event-event seperti pameran-pameran. Kemudian yang berikut juga perempuan juga di sana dilatih bagaimana public speaking-nya juga. Contoh mereka dilatih ketika rembuk perempuan. Jadi kalau kami di kabupaten itu kan sebelum musrenbang itu ada namanya rembuk perempuan sama rembuk anak. Kenapa harus ada rembuk perempuan sama rembuk anak? Karena saya berpikir begini, kalau misalnya musrenbang des sampai ke musrenbang kecamatan sampai ke musrenbang kabupaten bahkan ke provinsi, rata-rata kenapa tidak tepat sasaran? Karena belum dilibatkan perempuan dan anak. Nah, ketika kami membangun untuk melibatkan anak, jadi sebelum musrenbang des adanya rembuk perempuan sama rembuk anak. Contoh misalnya begini, ketika musrenbang desa, biasanya ketika belum ada musrenbang perempuan dan anak, itu yang diundang oleh kepala desa adalah kepala keluarga. Kepala keluarga rata-rata adalah laki-laki. Nah, setelah mereka datang, pada saat musrenbang desa, misalnya ada materi yang harus mereka bahas, bantuan apa yang harus diintervensi pemerintah untuk bantuan kepada ekonomi pemberdayaan perempuan. Yang ngejawabnya kan ada laki-laki. Dia bingung mau tulis apa dalam forum itu, dalam satu format itu. Ya sudah ditulis bantuan untuk pembuatan bakso. Padahal dia lupa. Perempuan yang di desa Bilato bukan pembuat bakso, tetapi membuat keripik jagung yang bisa dipasarkan. Nah, ketika ada rembuk perempuan, yang tahu masalah perempuan adalah perempuan sendiri. Kami buat dalam bentuk pagi hari adalah ibu-ibu yang buat rembuk perempuan, sore hari adalah anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak sekolah pagi, sore mereka tidak sekolah. Buat dalam peta masalah, kemudian peta masalah itu mereka masukkan untuk menjadi pembahasan dalam musrenbang desa. Jadi setiap musrenbang desa itu sudah ada hasil dari rembuk perempuan sama rembuk anak yang akan dimasukkan untuk dibahas di dalam musrenbang desa. Kalau rembuk anak apa yang biasanya? Ya, awalnya memang sempat waktu pertama itu camat sempat pesimis sampaikan, kenapa harus ada rembuk anak dalam musrenbang desa, tambah-tambah urusan katanya. Saya bilang begini, oke, Pak Camat duduk dulu pada saat rembuk anak, nanti setelah Pak Camat duduk baru kita komunikasi bisa nggak dimasukkan suara mereka. Setelah duduk, Pak Camat duduk sama Ibu Camat sebagai ketua penggerak PKK, ternyata awalnya anak-anak itu saya suruh buat pohon masalah. Apa masalah kalian yang ada di desa Bilato? Disampaikan bahwa masalah kami, Bu, pertama adalah kami tidak mempunyai toilet di sekolah kami. Jadi awal masalah besar itu tidak punya toilet. Kemudian dari hasil toilet itu saya minta lagi dipecah menjadi beberapa masalah. Ternyata masalah toilet menghasilkan sub-sub masalah yang ternyata luar biasa persoalannya. Contoh, dari masalah toilet ternyata banyak anak yang di sana mengalami ISK, infeksi saluran kencing sekitar 60% lebih. Sekolah jam 7, pulang jam 3 sore. Tahan kebelet. Sampai jam segitu. Kemudian dari kebelet ada masalah yang kedua. Karena nggak punya toilet, mereka harus bohong sama guru. Minta izin, katanya mau pulang ke rumah sudah kebelet. Ternyata nggak pulang. Mereka minta izin singgah di suatu perkebunan, sudah janjian dengan teman-teman. Jadi nongkrong di situ. Pas nongkrong di kebun, lihat ada pohon kelapa, ada kelapa orang, dicuri. Dicuri, dijual di pasar. Hasil jualan dibeli apa? Ehabon beli rokok. Padahal ini cuma dari toilet. Ehabon beli rokok. Jadi ada dua yang dilakukan yang nggak harus dilakukan seorang anak. Ehabon mereka buat untuk sebagai bahan untuk narkotik. Sampai fly dan sebagainya. Nah, dari situ Pak Camat mulai ternyata satu masalah, banyak masalah-masalah lain. Nah, sehingga dari persoalan ini dimasukkanlah sebagai rembuk anak untuk
masuk sebagai pembahasan yang ada di Musrenbang Desa. Nah, ini kami jadikan salah satu contoh desa, dan ternyata beberapa desa ketika rembuk perempuan, rembuk anak masuk, banyak hal yang mereka bisa dapatkan manfaat. Pertama, tepat sasaran. Yang kedua, keterlibatan anak. Bukan hanya kita jadikan dari desa. Pada saat Musrembang Kabupaten, Forum Anak, membawa aspirasi seluruh rembuk anak yang ada di masing-masing desa. Oh, jadi Forum Anak ini di tingkat kabupaten. Di tingkat kecamatan tidak ada. Ada juga. Jadi Forum Anak Kecamatan menghimpun aspirasi semua yang dari rembuk anak ini di tingkat desa, dibawa ke Forum Anak Kabupaten. Ini yang dampingannya ini ya, WRG. Oh, DP3. Kalau WRG kita mitra. Jadi bermitra. Mitra kami adalah WRG karena mereka untuk advokasi sudah terbiasa untuk itu. Karena misalnya di beberapa desa itu kayak di Pentadio, kemudian di Bongomeme, kemudian di Bilato, itu desa binaannya WRG. Iya. Gitu. Oh, jadi yang DP3A ini semua kecamatan, semua desa. Iya. Ada rembuk anak, kemudian rembuk perempuan. Iya. Jadi mereka yang akan menyampaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh anak-anak ini, dan kemudian itu disampaikan, dan itu terakomodir ketika Musrenbang. Iya. Jadi dilihat dari segi kepentingannya, apakah memang benar-benar memang sangat urgent dan tidak urgent. Iya, kan orang berpikir ya masalahnya memang cuma toilet, tapi kan orang tidak sampai berpikir bahwa ini loh masalah bawaannya sampai ke sini, sampai ehabon dan sebagainya. Padahal ini cuma dari toilet. Betul. Yang kemudian itu menjadi masalah besar sebenarnya. Karena kalau di tingkat aparat desa yang dilihat hanya kasat mata. Tapi kalau anak sendiri, mereka merasakan apa sih masalah sebenarnya. Jadi yang bisa tahu masalah anak adalah anak sendiri, bukan orang dewasa. Ya, dan penyelesaiannya kan hanya dengan WC itu. Iya. Terus di daerah lain, misalnya kecamatan lain misalnya, ada masalah apa begitu? Beda-beda, tergantung persoalannya itu tergantung kearifan lokal masing-masing. Contoh misalnya Bongomeme, ternyata paling banyak adalah persoalan pernikahan di bawah umur. Di Bongomeme tinggi. Sehingga apa masalahnya? Tolong kalian buat dalam bentuk peta masalah. Ternyata masalahnya adalah gadget, masalah yang pertama adalah ketahanan keluarga, dan yang menggali adalah mereka sendiri, bukan intervensi dari kami dinas. Karena jadi anak-anak itu bebas untuk mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang sebenarnya jadi permasalahannya. Ini sebenarnya bisa diikuti oleh kabupaten lain ya. Bisa. Apakah di kabupaten lain ada seperti ini atau? Saya kurang paham. Karena yang saya tahu kemarin itu waktu saya hadir Hari Anak ya, kalau tidak salah, ketemu dengan yang ketua Forum Anak di kecamatan mana begitu, Batuda atau kecamatan mana, dan dia orangnya sangat antusias dan memang cerdas juga, dan bahkan dia minta untuk setiap ada programnya diminta untuk diberitakan. Saya masih simpan karena memang Forum Anak di kabupaten itu kami jadikan mereka bukan sebagai anak tapi sebagai mitra. Iya, betul. Akhirnya kan apa yang menjadi kebutuhan mereka itu bisa terakomodir. Terus untuk masalah-masalah perempuan, kalau sekarang ini yang lagi tinggi adalah kasus kekerasan seksual, itu sangat tinggi di masa pandemi tahun kemarin sampai sekarang itu 267% kenaikannya. Dan itu juga imbasnya kepada persoalan pernikahan anak di bawah umur. Nah, kalau kami amati dari 2 tahun terakhir ini, rata-rata adalah persoalannya, ini baru juga dari pendampingan, rata-rata setelah korban itu ada sekitar 60 sekian lebih yang kami coba wawancara, kebetulan juga disertasi kami tentang itu, sehingga rata-rata korban mengakui dalam tanda kutip pengakuan mereka yang memang murni adalah pencabulan, persetubuhan, itu hanya sekitar 20% sekian. Selebihnya itu adalah persahabatan dengan dunia maya. Jadi mereka mengenal pasangan mereka itu yang menjadi pelaku saat ini itu hanya mengenal di dunia maya lewat gadget. Nah, terus ketemu begitu? Ketemu, bahkan baru 1 minggu 3 hari kenalan di Facebook, tapi sudah bertemu dan bisa melakukan hubungan, maaf,
hubungan suami istri. Berarti itu bukan kekerasan, itu kekerasan juga seksual. Jadi kami membuat kategori ini adalah pencabulan, kategori persetubuhan, karena anak-anak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Oh, anak di bawah umur. Yang pelaku adalah orang dewasa. Orang dewasa. Nah, sehingga contoh misalnya kejadian yang kami barusan dampingi tadi, seorang anak yang baru 4 hari ketemu di Facebook ya, belum ketemu langsung, belum kopi darat lah istilah kita dulu, baru 4 hari ketemu, kemudian ternyata disapa duluan dan dikasih minuman. Saya nggak sebut nama minumannya itu, tapi minuman itu sebenarnya minuman yang tidak ada alkoholnya, yang sering kita minum kalau misalnya pesan di kafe-kafe gitu. Ternyata itu sudah dibuka dan dikasih obat yang bisa bikin fly anak itu. Nah, jadi sebelum itu dikasih, nih saya belikan minuman buat kamu gitu. Nah, anak ini karena beranggapan bahwa ini adalah teman yang baru pertama kali ketemu dia percaya aja. Dia ambil, dia minum. Nggak tahu dalam perjalanan dia tidak dibawa ke rumahnya, tapi dibawa ke satu tempat, kemudian disetubuhi di situ. Dia bangun dalam keadaan yang tidak normal lagi karena udah nggak pakai apa-apa. Dia sadar ternyata saya sudah diperkosa. Itu kan awalnya dari pertemanan. Iya. Dan pelakunya ada? Pelakunya sudah, tapi memang belum diamankan karena masih dalam tahap BAP. Bahkan ada satu kasus lagi yang paling miris adalah ketika mereka berteman, dikenalnya di Facebook adalah seorang laki-laki yang gentle. Dan kami lihat juga memang seperti perilaku laki-laki. Pakai anting, camal pendek, ceper, kaos besar. 9 bulan mereka pacaran. Baru itu setiap pacaran juga itu sama-sama sering nginap di kos. Tapi setiap sebelum nginap dikasih obat. Ini anak ini dikasih obat. Katanya obat ini biar dia bisa bisa kuat apa semuanya. 9 bulan baru dia ngaku. Dia bilang bahwa saya mau terus terang. Tapi anak ini sudah kena hutang budi karena dia sudah belikan boneka, dia kasih duit, ajak makan. Baru dia ngaku ternyata dia bukan seorang lelaki, dia adalah perempuan. Jadi kaget kan? Iya. Mau putus nggak mungkin karena sudah seperti itu siapa yang mau sama saya gitu. Tapi waktu masih masuk sebagai laporan ke kami itu ternyata bukan karena dia pacaran dengan sama jenis. Masuk ke kami itu karena terjadi kasus kekerasan. Ya namanya orang kalau dalam bentuk lesbian mau homoseksual perilaku mereka kan lebih sensitif gitu. Perilaku menyimpang kan. Iya, dominan, mereka tidak ingin pacarnya dimiliki oleh orang lain. Ketika dia keluar kos, ada yang nawarin ngisap rokok, dia ambil rokoknya, perempuannya tempeleng gitu. Saat dia tempeleng, dia tarik, dia merasa bahwa dia sudah mendapatkan kekerasan. Laporannya kekerasan, tapi setelah di BAP semuanya baru terbuka, orang tuanya kaget. Mereka adalah pacaran sesama jenis. Dan umur berapa? Anak SMA kelas 2. Kalau yang satunya? Rata-rata masih SMA. Masih SMA, tapi berarti yang lesbian itu banyak ya? Banyak. Sekarang sudah mulai banyak. Iya. Jadi banyak. Itu kan tidak kentara ya, maksudnya tidak kelihatan. Jadi kan kalau dilihat ya sesama perempuan, jalan sama-sama tidak masalah. Iya. Ini harus ada tips ini untuk para orang tua. Karena Ewi ini cocok sekali ya dari aktivis yang dari YRG, kemudian ya dari HMI, kemudian YRG, dan sekarang lagi kepala dinas DP3A ini yang memang menangani hal-hal seperti masalah anak dan perempuan. Iya, betul. Tapi memang rata-rata setelah kami dekati korban, semuanya itu yang paling membuat saya itu tidak habis pikir dan pengen merontak-rontak adalah ketika di kepolisian semua orang menjas seperti ini seperti itu, misalnya anak-anak lesbian, itu kan pasti orang pada marah apa semua. Saya datang untuk peluk mereka, padahal mereka pertama waktu ada pertanyaan BAP itu kayak menantang, kenapa kalau memang begini gitu, karena mereka udah lepas, anak-anak yang udah lepas. Saya datang bukan dengan bentuk menghakimi, tapi saya peluk satu persatu. Pada saat peluk saya ternyata melihat ada air mata yang jatuh. Pertanyaan saya waktu itu cuma satu. Setiap anak saya tanya cuma satu. Kamu terakhir kali dipeluk ibu kamu kapan?
Iya. Apakah waktu sebelum kejadian ini sudah dipeluk minggu ini? Dia angkat kepala, dia bilang tidak. Bulan kemarin, pikir lagi, tidak. Tahun kemarin, tidak. Kapan kamu terakhir peluk? Pada saat Idul Fitri. Masya Allah. Jadi intinya, anak yang menjadi korban, anak yang menjadi pelaku, ternyata komunikasi antara orang tua dan anak itu tidak terjadi sama sekali. Komunikasi ada, Tidak ada, ya. Jadi tapi tidak ada kontak batin lagi. apalagi sekarang di dunia sekarang rata-rata saya lihat kenapa banyak kasus, maaf, orang tua hanya bisa mengatakan kamu jangan main HP ke anak-anak. Tapi ada nggak orang tua yang ketika HP-nya diambil, dia bisa mengajak anaknya untuk berkomunikasi, main apa, bikin apa, Ya. kegiatan apa. Nah, dia saja mau ingin didengarkan, kita sibuk dengan gadget. Ya sudah tahu gitu. Tapi kita main gadget, ya jangan marah ketika misalnya dia juga menjadikan gadget sebagai sahabatnya, bukan kita sebagai ibunya. Betul. Ketika dia juga berteman dengan orang lain, jangan salah, orang yang baru 2-3 hari dia kenal sudah bisa percaya, bisa mengajak dia ke tempat yang dalam tanda kutip karena dia beranggapan ternyata orang tuanya tidak care ke dia, nggak pernah nanya kenapa kamu belum pulang, kenapa kamu belum makan, nggak pernah ditanya. Sehingga ketika ada orang-orang yang barusan nanya ke dia, dianggap sudah adalah orang yang terbaik menurut dia. Betul, karena ada perhatian yang diberikan. Seperti itu. Iya, tadi kan Ewi bilang ada peningkatan 267% ya. Itu tahun ini. Pandemi. Oh, selama pandemi. Selama 2 tahun pandemi, Iya. itu ada peningkatan 267%. Itu selain yang disebutkan tadi, itu penyebabnya apa saja? Intinya adalah gadget nomor satu. Nomor satu itu. Nomor satu gadget. Kemudian yang kedua adalah ketahanan keluarga kita di Indonesia, karena rata-rata setelah saya komunikasi dengan beberapa kadis seluruh Indonesia, rata-rata sama. Bentar, yang 267% ini se-Indonesia atau Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo, bahkan parah itu Jawa. Jadi masing-masing punya presentasi tersendiri. Dan rata-rata itu kami dapatkan, pertama itu adalah gadget, yang kedua adalah ketahanan keluarga, kemudian yang ketiga adalah ketika pandemi, gadget itu adalah salah satu sarana anak-anak untuk menjadikan salah satu tempat, misalnya dulu kan sekolahnya kan aktif. Setelah di handphone, orang tua anggap bahwa mereka ini belajar, sementara daring, sementara bikin tugas. Nah, kemudian ini juga yang kami lihat ketika kami datang ke keluarga-keluarga yang ada itu, yang jadi korban, selalu kami tanyakan, yang pelaku ya, selalu kami tanyakan adalah apakah anak-anak yang diberikan gadget itu, misalnya YouTube-nya itu diawasi oleh orang tuanya nggak? Kan sekarang harusnya ada YouTube Kids. Iya. Nah, anak-anak itu buka nggak YouTube Kids atau enggak gitu. Betul. Kemudian yang kedua, ketika mereka ada Facebook, seberapa persen orang tua yang bisa memperhatikan messengernya mereka, kemudian status-status mereka. Kemudian seberapa persen orang tua yang ketika gadget anak dan dia bisa melakukan permisi gitu, minta permisi untuk buka gadgetnya anak, gitu. Kenapa? Bukan kita mau mencari tahu, enggak. Cuma kita harus tahu dengan siapa dia bersahabat. Betul. Kemudian yang berikut adalah anak-anak zaman sekarang kan nggak bisa dididik dengan zamannya kita dulu. Nggak boleh pacaran, udah bukan lagi zamannya gitu. Tetapi yang kita berikan informasi ke mereka adalah ketika kamu pacaran, resikonya ini. Jadi mereka akan berhadapan dengan resiko. Gitu. Kemudian juga kenapa kasus pencabulan itu naik dengan persetubuhan? Karena edukasi terhadap seks itu rata-rata orang tua tidak pernah memberikan. Contoh, kasus kemarin yang terjadi di salah satu sekolah, dia dicabuli oleh tukang bentor langganannya selama 3 tahun. Nggak tahu. Ternyata karena apa? Anak tidak diajari mana yang bisa disentuh dan mana yang nggak disentuh. Karena rata-rata orang yang menjadi pelaku adalah orang-orang predator anak, orang terdekat ya. Sehingga dia beranggapan bahwa oh iya, ini om kan tukang bentornya dia, biasa, gitu. Ini kan pamannya sendiri, oh ini kan ayah saya sendiri. Padahal mereka nggak tahu orang yang paling yang mereka rasakan yang berbahaya itu justru orang di sekitar. Ini yang sekarang terjadi.
Iya, jadi dia menganggap karena memang tidak ada pemberitahuan dari orang tua bahwa Iya. yang tidak bisa disentuh oleh orang Iya, lain betul. adalah ini. Kalau Mhm. misalnya kan harusnya begitu. Kalau disentuh Mhm. ininya misalnya apa ada Mhm. sesuatu Iya. yang tidak bisa Iya. yang seharusnya tidak bisa disentuh kemudian disentuh, Betul. apa yang harus dilakukan. Dan Iya. ini bukan hanya untuk anak perempuan, anak Anak laki-laki. laki-laki juga karena Karena sekarang korban anak laki-laki lebih beberapa banyak orang ya? ini, iya, tukang bentor juga. Ternyata setelah kami tanya, tukang bentor itu pernah jadi korban dulunya. Sehingga dia menjadi pelaku pada tahun yang sekarang. Jadi nggak boleh lagi kita bilang, oh ini anak perempuan harus kita hati-hati dengan tukang bentornya. Kalau laki-laki nggak apa-apa. Oh jangan. Hati-hati predator anak, tidak melihat jenis kelamin. Oh. Mereka bisa saja anak laki-laki, bisa anak perempuan. Sehingga kalau misalnya anak perempuan, anak laki-laki dikasih tahu, batasan baju yang tertutup berarti itu batasan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Sudah memang harus komitmen itu. Mau bapakmu, mau ibu kamu harus permisi kamu dulu. Gitu. Karena itu semua tubuh itu adalah milik kamu, bukan milik orang lain. Nah di situ baru mereka tahu bahwa ketika ada orang pegang langsung ini kan Kak, Bereaksi. contoh kayak kemarin itu Bapak Tiri itu dia beranggapan bahwa ini kan suami ibunya, di pangkuannya ternyata tangannya sudah main ke sana kemari dan ternyata ada robekan dengan tangan yang dimasukkan ke vagina. Nah ini karena ketidaktahuan, Anak pun tidak. dan anak tidak bisa melapor karena orang yang akan dilaporkan adalah orang terdekat. Betul. Siapa yang mau percaya? Siapa yang saksinya? Ketika saya melapor ke ibu, pasti ibu marah karena ini adalah suaminya. Nah, ini yang menjadi beban sekarang. Mungkin 200% sekian adalah orang yang berani melapor. Saya nggak tahu di belakang. Iya, berarti bisa jadi Bisa lebih jadi. banyak dari itu korban-korban lainnya. Seperti Ya, korbannya lebih banyak dari itu karena yang 200 sekian ini orang yang mau melapor dan berani melapor. Itu aja. Ini memang jadi sentar fenomena. Iya, terus yang dilakukan oleh dinas apa? Kalau kami sekarang ini sementara kemarin itu kan kami konsentrasinya di kabupaten secara luas. Setelah saya melihat dari 2020 saya masuk 2021 ternyata saya tidak bisa sendiri. Saya harus bergabung dengan semua pihak, seluruh OPD, seluruh mitra kerja, baik itu Polres, Kejaksaan. Sekarang saya sementara bikin Jaksa Sayang Anak, Polisi Sahabat Anak, kemudian juga NGO yang peduli anak, korporat itu perusahaan-perusahaan sebagai inspirator anak itu kita buat untuk ini. Kenapa? Karena saya sementara bikin lorong ramah perempuan peduli anak. Saya nggak mau banyak-banyak. Kenapa saya nggak mau banyak-banyak? Kalau saya hanya libat kabupaten, ada beberapa sampel yang tidak bisa saya ambil. Saya coba 6 desa dulu yang tahun depan saya akan coba 6 desa ini saya ambil. Tolong kepala desa, satu desa harus ada satu lorong yang Anda jadikan sebagai lorong yang dikeroyok kita sama-sama. Sekarang sudah mulai jadi lorongnya, tinggal untuk actionnya itu adalah tahun depan seluruh OPD itu masuk dalam weekend. Jadi saya ingin anak-anak di weekend itu no gadget. Jadi semua OPD akan membuat jadwal. Contoh misalnya gini, di lorong itu misalnya sekarang ada di Simuraya yang kemarin kena banjir. Hari Sabtu, tapi sudah jadwal dari Januari sampai Desember depan. Itu sudah terjadwal dari seluruh OPD maupun mitra kerja kita. Misalnya hari Sabtu itu di pojok itu kan sebenarnya dulunya kuburan. Kita sulap untuk menjadi taman bermain anak. Nah, ibu-ibu di sana itu memang benar-benar kita berdayakan. Saya sampaikan, saya nggak mungkin sendiri bantu ibu-ibu karena jadikan tempat ini adalah kenapa anak-anak sekarang itu banyak yang lebih candu dengan gadget. Karena ruang bermain mereka udah nggak punya. Dulu kita punya lapangan, kita bisa perempuan main layang-layang. Saya masih main layang-layang, ya kan? Main tengge-tengge, apa semua. Iya kan? Kelereng, main sepeda. Tapi sekarang coba lihat, karena mereka tidak punya ruang sama sekali. Nah, desa harus memberikan ruang itu, dibantu oleh ibu-ibu yang di sana. Nah, itu dulunya tempatnya itulah tempat perkuburan yang dulunya seram, sekarang sudah dipasang lampu, kemudian ada fotonya sama saya itu lorong itu kan ada dinding kayak begini. Semua dinding itu kita pakai dengan gambar-gambar yang memang responsif terhadap anak. Jadi mereka selfie di situ. Nah, Sabtu itu misalnya dari perpustakaan apa yang bisa kalian berikan untuk anak-anak di situ. Oh ada Bu, kami punya program adalah literasi.
Nah, program literasi mereka bawa motornya mereka ke situ dengan buku-buku yang ditaruh di pinggiran situ, semua orang bisa baca. Itu setiap hari Sabtu, atau? Kita mulai Januari. Jadi Januari nanti. ini baru sementara kita buat lorongnya. Jadi Iya. lorongnya itu sudah memang Disiapkan dulu. kita siapkan dan sudah jadi tanggal insya Allah minggu kedua Desember penetapan lewat SK. Karena setiap desa saya lihat bagus-bagus gambarnya. Saya lihat lorong-lorong itu sudah model. Dan itu tidak dilombakan? Ada. Kita Iya, lombakan, tapi kerjasama dengan PKK. Jadi karena kami nggak punya anggaran. Karena ini butuh kerja sama Kemitraan. lintas. Jadi PKK pas waktu itu bikin desa yang terbaik sensiveranya, kami nebeng di situ dan disitulah kita bisa dapatkan mana sih lorong sensivera. Nah, jadi kalau lorong itu kan sudah disulap, sangat cantik sekali. Nah, kami minta sama Ibu Ketua PKK, tolong dong bikin gambar-gambar yang lebih kepada responsif, ada edukasinya. Jadi mereka selfie di situ, ada 3G gitu. Nah, jadi misalnya tadi dari perpustakaan hari Sabtu, hari Ahadnya misalnya dari Kemenak ada pengajian di situ. Kemudian hari Sabtu depannya apa? Capil apa? Dicari di situ. Jadi masing-masing OPD ambil bagian. Semua keroyokan. Karena saya lihat anak-anak itu kalau sekarang rata-ratanya 200% lebih itu menjadi korban, berarti kita mempunyai 15-20 tahun mereka jadi pemimpin kita. Sekarang kalau mereka jadi korban, siapa yang akan jadi pemimpin di masa depan setelah kita sudah selesai? Betul. Nah, makanya kita harus mempersiapkan. Saya berpikir yang sekarang kita persiapkan bukan fisik, pembangunan fisik di mana-mana, tetapi pembangunan anak-anak generasi muda yang akan menjadi pemimpin pengganti kita sekarang. Betul. Nah, Gorontalo terkenal hebat di luar dulu karena anak-anak Gorontalo dipersiapkan orang tuanya menjadi pemimpin. Mau jadi tukang cuci baju, tapi anak-anak semua 77 bersekolah. Sekarang maaf, mereka punya gratis sekolah di mana-mana, tapi rata-rata hampir anak-anak sekarang ketika masalah pandemi putus sekolah, pernikahan di atas di bawah umur di atas rata-rata. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Seperti itu. Iya, itu menarik itu bikin lorong ramah anak. Tapi baru 6. Iya, tidak apa-apa. Itu kan jadi pilot project. Itu jadi contoh untuk desa-desa lain atau kecamatan lain. Bahkan mungkin dari luar daerah mungkin ada yang akan datang. Kan ke depan ini pasti akan ada. Nah, tadi OPD PKK oke. Bagaimana dengan para politisi perempuan? Iya. Kalau kemarin kami belum ke politisi perempuan, tapi kami baru ke Ibu-Ibu Piat. Nah, Ibu-Ibu Piat itu kebetulan organisasinya kan melekat ke kami. Ibu-Ibu DWP, Ibu-Ibu Piat itu BKOW masuk ke kami. Saya sampaikan, Ibu-Ibu Piat itu kan suami-suami mereka itu adalah orang-orang yang duduk perdapil. Nah, kenapa tidak kita mengambil bagian untuk mereka kan, insya Allah Januari juga ada BIMTEK untuk seluruh Piat. Kita ada BIMTEK situ. Jadi ini juga saya berharap Ibu Piat. Lupa saya. Makanya saya sambil belajar. Jadi Ibu Piat itu kita latih nantinya. Mereka akan masing-masing nantinya mereka akan menjadi sebagai inspirator, motivator per masing-masing dapil. Jadi mereka akan bermitra dengan kami sehingga ketika misalnya kita ada Desa Ramah Perempuan Peduli Anak yang kita tampilkan di situ, kami cuma dari belakang layar. Jadi saya sampaikan mereka lah yang berdiri di sini. Ibu-ibu PKK-nya, ibu-ibu Piatnya, ibu DWP-nya berdiri. Nah, per dapil. Kenapa per dapil? Jadi kita bukan mensupport hanya lewat doa ke suami, tapi kita bisa mempublishkan suami kita lewat pekerjaan yang kita bisa lakukan di sana. Jadi misalnya di Desa Ramah Perempuan kita keroyokan, jadi kita tampilkan misalnya ini perwakilan dari Piat dari suami dari ini. Jadi kan bukan nanti pada saat pemilihan mereka sudah mengenal, tapi sebelum pemilihan ibu-ibunya yang memperkenalkan suaminya seperti itu. Jadi ada banyak keuntungan yang didapat selain bisa membangun generasi yang unggul, kemudian bisa juga memperkenalkan suaminya di dapil. Bahkan saya bilang sama suami-suaminya mereka, tolong bantu lewat ibu-ibu program apa yang mereka bisa kerjasamakan dengan OPD, misalnya yang bisa mereka bawa dan mereka jual itu adalah bentuk inspirasi dari
legislator yang akan bawa ke DP Betul. masing-masing. Iya. Tapi yang jual bukan bapak, yang jual ibu. Iya. Karena biasanya jualannya lebih laku ibunya loh, bukan bapak. Iya. Kalau bapak kan langsung mikir, oh iya saya tahu karena dia mau dipilih kan. Iya, Tapi kalau ibu yang ibu-ibu, bawa kan sentuhan, Iya. pujian, bu. Jadi gini loh, ini ada program ini. Jadi kan ada yang termotivasi yang agak berbeda ketika mentouch bentuk pemberian edukasi politik Iya. yang zaman sekarang dengan zaman kemarin. Itu yang saya ubah. Iya, kenapa saya tanya tadi politisi perempuan? Minimal kan dengan adanya politisi perempuan yang turun ya, mereka akan ada satu kebijakan yang pro terhadap perempuan dan anak yang bisa dikeluarkan melalui lembaga DPRD. Kalau laki-laki kan ya mungkin mereka tidak berpikir tentang apa kebutuhan perempuan dan anak. Walaupun ibu-ibunya, istri-istrinya ya datang ke dapil mungkin ya hanya sekedar itu memperkenalkan suaminya, kemudian ikut menjadi mitra, tetapi berpikir untuk akan ada kebijakan yang harus dikeluarkan oleh melalui DPRD. Betul. Untuk yang pro terhadap perempuan dan anak itu. Nah, itulah yang para anggota DPRD perempuan inilah yang harusnya berpikir ke situ. Betul. Alhamdulillah selama beberapa tahun terakhir anggota legislatif perempuan ini itu menjadi corong kami ketika regulasi yang berkaitan dengan masalah gender dan masalah anak, dan mereka itu sampai mendorong sampai bentuk keperda. Alhamdulillah tiap tahun itu pasti yang mereka hasilkan adalah minimal 2 ramperda yang berhubungan dengan PUJ maupun dengan masalah anak. Itu mereka hasilkan. Dan ini memang adalah bargaining kita dengan mereka. Karena apa? Karena kami sampaikan adalah itu seperti tadi, perempuan ini adalah salah satu tempat kami untuk bisa menyuarakan apa yang jadi persoalan yang di desa lewat sebuah regulasi. Dan kenapa bapak-bapak sangat mendukung sedangkan ibu sendiri belum respon gitu. Dan alhamdulillah mereka mulai terlatih dari pertama mereka duduk sampai sekarang. Oh, keren deh. Kalau di provinsi bagaimana? DPRD provinsi WRG mungkin atau WRG mungkin pernah dilibatkan dalam regulasi ya. Regulasi. Tapi saya kurang tahu kalau untuk pemberian porsi untuk mereka menyuarakan itu, saya belum tahu. Saya itu pernah dari Visipol UGM ya, kemarin ada mereka bikin survei. Ya pertanyaannya terkait dengan bagaimana peran perempuan, terus bagaimana peran dari NGO misalnya perempuan adakah, atau perempuan di sektor informal yang mungkin ada menghasilkan apa. Saya bilang itu sebenarnya tepatnya ke WRG kalau bertanya itu, karena mereka di situ keterlibatan dari NGO ini itu sangat besar untuk perempuan. Saya malah kasih namanya Kusma, Ibu Kusma. Pas mudah-mudahan memang dihubungi sih. Karena memang WRG kalau untuk legislatif dengan masalah politik perempuan itu sudah beberapa kali sih, hampir setiap tahun mereka ada pelatihan. Pelatihannya untuk politisi perempuan adalah mereka bukan hanya sekedar bagaimana mendapatkan kursi untuk mereka duduk, tetapi mereka mulai dari membaca anggaran, mengevaluasi, membedah terhadap apa itu maksudnya dalam APBD perubahan, cara melihat mana yang masuk sebagai yang urgent dan tidak, yang prioritas. Ya, seperti itu. Yang responsif gendernya itu kan orang kadang-kala misalnya gini, apakah harus responsif gender? Apakah gender itu sama dengan perempuan? Baru situ aja belum paham, apalagi dia bisa bedah gitu. Nah, itu yang dilatih dari awal. Kemudian untuk penganggaran ini kan harusnya tidak hanya di DP3A misalnya, tetapi kenapa tidak semua dinas misalnya menganggarkan itu? Untuk seperti pendidikan lah, kebijakan untuk pendidikan harus menyisihkan, setiap dinas menyisihkan berapa persen untuk pendidikan. Nah, kenapa tidak dinas-dinas ini menganggarkan? Kalau kabupaten sih sebenarnya sudah lakukan, karena persyaratan untuk mendapatkan APE adalah ketika seluruh OPD dilibatkan. Nah, OPD dilibatkan itu adalah misalnya tidak melihat bahwa anggaran terbesar untuk bicara responsif gender dan bicara masalah anak ada di DP3, enggak. Semua dilihat ketika monef dari pihak pemerintah pusat, misalnya OPD ini berapa prosentasinya dan dalam bentuk dokumen.
Nah, memang kalau kami alhamdulillah yang sudah jalan sudah 6 kali dapat penghargaan karena setiap dokumen itu tadi saya bilang kami berkolaborasi. Contoh, kami tidak bisa mendapatkan sesuatu ketika Bapeda misalnya sebagai perencana tidak mensupporting kami, keuangan tidak mensupporting Iya. kami. Contoh, ketika Bapeda kita jadikan ketua Pokja misalnya, pada saat kita ketua Pokja itu sampai diapresiasi oleh Kementerian Pusat karena pada saat ditanya waktu itu Bapeda pada saat perencanaan mereka melakukan gap setiap OPD, gender analysis pathway. Apakah misalnya dinas sosial berapa persentasi yang responsif terhadap anak dan responsif terhadap gender? Iya. Kemudian sampai PDAM, sampai ke Capil, semua OPD. Nah, ketika semua OPD itu sudah di-gap, baru di bawah kepada penganggaran. Penganggaran itu keuangan melakukan GBS, Gender Budgeting Statement. Karena dari hasil perencanaan Bapeda, baru mereka berani untuk memberikan anggaran. Kalau tidak ada evaluasi dari Bapeda, nggak bisa diberikan anggaran. Karena ternyata tidak ada anggaran yang responsif terhadap anak. Kepada persoalan gender nggak ada. Nah, baru inspektorat terakhir, setelah dianggarkan, apakah anggaran kamu itu digunakan untuk itu apa tidak, atau diselewengkan? Jangan-jangan tidak dipakai untuk persoalan anak, dipakai untuk lain, dipakai untuk perjalanan dinas. Maka yang akan membantu membaca itu adalah inspektorat yang membuat hasil laporan kepada bupati sebagai kepala daerah. Nah, ini yang sementara kami jalankan beberapa tahun. Itu. Ini harus Ewi ini harus jadi pembicara di mana-mana ya untuk kali ini. Iya betul, karena saya sebenarnya pingin sekali mengundang kepala-kepala dinas yang terutama DP3 ini. Mereka bagaimana programnya terhadap perempuan, terhadap anak di kabupaten masing-masing. Ini kan luar biasa. Kalau misalnya semua orang berpikir seperti ini, maka minimal berapa persen dari persoalan anak itu bisa terselesaikan. Karena mungkin itulah sama seperti Femi, saya cinta sama keluarga, sehingga ketika kita berada di tempat kerjaan yang lebih dominan kepada persoalan perempuan dan anak, maka yang kita teringat itu kan adalah kenikmatannya. Iya. Sehingga ya itu inovasi lahir ketika kita nikmat. Itu saja sih sebenarnya. Betul. Kalau kita sudah berpikir berapa kita dapatkan dari sana, inovasi akan tertutup. Betul. Itu saja. Jadi yang pertama dipikirkan sudah apa sih yang kita dapatkan dari sini sampai saya harus bersusah-susah di sini. Padahal justru ketika ini ada hasilnya, maka hasilnya kan tidak harus berupa duit, tetapi melihat anak-anak sukses, kemudian mereka bisa bangkit, itu kan luar biasa. Malah kalau sekarang kalau saya ditanya, saya lebih senang di DP3 karena di situ tidak ada proyek, yang ada adalah proyek untuk 15 tahun ke depan. Masya Allah. Karena kalau proyek fisik ya semua orang bisa untuk bisa bertarung di tempat itu. Tapi ketika orang berhadapan untuk kamu berhadapan dengan proyek 15 tahun ke depan ke anak-anak, apa visi misi kalian untuk mereka? Itu saja sebenarnya. Oke deh, ya Allah, banyak yang harus jadi ini tidak bisa. Saya memang merencanakan masih satu kali lagi mengundang Ewi. Siap. Karena ada nantilah sebentar kita bicarakan tetap terkait dengan perempuan dan Ewi salah satu yang akan jadi. Iya. Kalau Femi yang undang tidak bisa ada kata tidak. Jadi ini baru pulang kantor lagi sampai malam begini, pulang kantor belum ganti baju. Yang penting didampingi mantan pacar sama anak. Sama anak jadi aman. Tapi ini yang cewek 2 di luar daerah. Di luar daerah. Yang satu kedokteran ya? Iya. Di mana? Makassar. Yang satu di Pondok. SMA tapi diambil hafalan. Oh, Masya Allah. Dia waktu itu mau ditanya kenapa kamu ambil SMA di Bandung. Di sini kan ada SMA juga. Saya mau SMA-nya yang plus mah. Plusnya apa? Hafalan. Kenapa harus hafalan? Mama dan Papa terlalu lama membiayai saya. Saya ingin menyumbangkan mahkota, katanya. Ya sudah, tidak bisa jawab apa-apa. Iya, kalau karena bapaknya selalu bilang,
biar nanti papa mau utang beli iPhone, Mm-mm. yang penting biar itu 10 kali bayar, Iya. kamu sekolah di sini saja, di sini aja mah. Buat apa katanya dia bilang mau beli itu, toh tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Ya sudah, karena dia punya jawaban begitu, orang tuanya jadi kelepek-kelepek. Jadi bertiga sekarang ya. Bertiga. Wow, Utan kemana-mana ikut. Kalau kakaknya bilang serasa anak tunggal. Iya. Alhamdulillah, dinikmati, Alhamdulillah, insya disyukuri. Allah sehat terus. Alhamdulillah. Karena masih banyak yang membutuhkan. Insya Allah. Apa namanya? Bukan hanya tenaga, tapi pemikiran dari seorang Dewi Nani. Insya Allah. Dan semoga cepat dokternya. Amin. Iya, terima kasih Ewi sudah datang ke sini dan insya Allah ini bisa menginspirasi. Amin, insya Allah. Banyak orang bisa menjadi motivasi dan yang pastinya bermanfaat buat semua. Amin. Ya. Penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.